Kita bicara pendidikan karakter ini menjadi sesuatu yang sangat urgensi, sehingga di masa reses persidangan akhir di 2025 ini, di reses saya memilah tema terkait pendidikan karakter di lingkungan sekolah. Jadi yang kami undang di sini dalam reses ini adalah pelaku pendidikan, praktisi pendidikan, juga mungkin para guru juga, yang mana bagaimana nanti ke depannya aspirasi mereka, juga keluhan mereka ataupun harapan gagasan mereka ke depan terkait penguatan pendidikan karakter itu bisa menjadi terlaksana di tahun-tahun ke depan, dan itu menjadi masukan aspirasi bagi kami di DPRD, khususnya di Komisi D. Jadi bicara pendidikan karakter adalah bukan masalah pendidikan formal yang diberikan oleh guru di dalam kelas, tidak, tetapi bagaimana membentuk jiwa, mental, kepribadian yang di situ akan siswa ataupun remaja pemuda itu memiliki pemahaman diri, memiliki batasan diri, memiliki visi, memiliki gagasan agar tidak terbawa dalam arus digitalisasi, arus globalisasi, yang mana tantangan ke depan ini di satu sisi itu menjadi poin lebih era digitalisasi, kita bisa mengakses semuanya, ilmu dan sebagainya, tapi di sisi yang lain itu juga menjadi bumerang. Artinya kemarin juga Presiden Prabowo Subianto pasca kejadian di SMA 72 Jakarta, terlepas apapun itu nanti latar belakang, motif dan sebagainya, itu menjadi penting bahwa pendidikan karakter harus dikuatkan di anak-anak sekolah. Pak, di beberapa sekolah, sejumlah sekolah di Kota Malang baru-baru ini kan ada salah satu kayak kekerasan atau bullying terhadap temannya. Ya. Menurut semen gimana itu, Pak, sikapnya? Nah, termasuk itu juga. Jadi bagaimana ketika Kota Malang ini sebagai kota pendidikan kan harusnya juga kota ramah anak, yang mana perlindungan terhadap anak itu juga harus menjadi tugas utama, bukan hanya bagi pengajar, guru tapi juga pemerintah dan juga semua orang-orang yang secara ini memiliki mereka anak-anak kita. Nah, di DPRD Kota Malang sendiri kan perda terkait pelindungan anak ini menjadi hal payung hukum dalam menjadikan perlindungan kepada mereka bebas berkreasi, bebas bermain, dan tempat yang layak untuk mereka bertumbuh dan kembang. Nah, payung hukum ini yang memang harus dilakukan oleh DPRD, dan ini bisa menjadi kemudian inspirasi juga untuk para orang tua, para pelaku pendidikan, bahkan juga anak-anak sendiri untuk sebagai pelopor dan pelapor. Itu intinya. Pak, nanti ini aspirasi yang dicari pada malam hari ini akan dibawa kemana nanti, Pak? Ini masa persidangan akhir, jadi minggu depan sampai akhir bulan ini kita akan melakukan hearing dengan OPD untuk perencanaan APBD 2026. Tentunya mereka juga dinas-dinasnya menyampaikan program, kegiatan, juga penganggaran. Aspirasi dari teman-teman pelaku pendidikan ini yang akan kita bawa di hearing nanti. Aspirasi utamanya seperti apa yang ini harus terrealisasi di 2026, dengan tentunya juga berdasarkan anggaran yang tersedia. Jadi kami sangat mengharapkan nanti reses ini bisa menjadi masukan berarti untuk bahan kami, khususnya di Komisi D. Masukan yang diharapkan dari khususnya peserta yang hadir pada malam hari ini apa? Karena tema kita ada pendidikan karakter, jadi saya sangat mengharap nanti ini ada gagasan besar bagaimana membangun pendidikan karakter itu. Artinya kan banyak instrumen untuk membangun pendidikan karakter itu. Salah satu instrumen adalah pramuka misalkan. Bagaimana pramuka itu bisa lebih menjelma sebagai instrumen utama dan bisa masuk ke dunia anak-anak muda di era digital ini. Nah, itu yang menjadi poin terkait aspirasi yang ingin saya dapatkan nanti. Bagaimana instrumen untuk membangun pendidikan karakter dan bagaimana antar instrumen itu bisa terintegrasi secara komprehensif membangun pendidikan karakter. Pak, untuk di Lowokwaru sendiri terkait pendidikan karakter ini sekolah-sekolah ini gimana, Pak, kondisinya? Kami melihat sejauh ini sudah ada arah yang benar, pada trek yang benar, jalan yang benar. Tapi kan memang kita ini Malang kota yang dinamis sekali, kota urban. Tantangannya juga cukup besar sekali. Kita harus mengikuti semua itu. Artinya harus peka dan harus mengikuti semua dinamika itu. Nah, ini kan menuntut perubahan. Jadi tidak bisa kita hanya kemudian menentukan ada arah benar, instrumen ada, terus hanya melakukan itu, tidak. Tapi harus
membarui dan peka terhadap, karena kadang kita kan menemui case kejadian yang kok bisa ya terjadi di Kota Malang, kok bisa terjadi bullying, kok bisa terjadi pelecehan seksual atau apa yang nggak ngira kita ternyata yang melakukan. Nah, inilah kota urban ini. Nah, ini yang kemudian harus kita memang ada satu instrumen yang itu bisa mengawal terus, dan kami berpikir pramuka harus benar-benar hadir dan bukan hanya hadir, terus mengawal terus ini. Saya pikir untuk pendidikan karakter. Pak Jenengan ini kan juga ketua pramuka ya. Bagaimana sih sekarang kan pramuka itu kan sangat-sangat sangat-sangat tidak diminati, sedikit tergeser. Bagaimana caranya sampean untuk menumbuhkan bagaimana siswa itu cinta itu gimana? Pada titik internal pramuka sebenarnya motivasi dan semangat itu tetap ada, ini tidak hilang pada internal pramuka. Hanya yang menjadi degradasi itu ketika di luar pramuka. Makanya saya hanya ingin pramuka tidak besar di internal saja, ingin juga menjadi gurita ke eksternalnya. Bagaimana caranya? Maka salah satu caranya adalah pertama, kita kemarin membentuk yang namanya mengaktifkan yang namanya peran SAKA, Satuan Karya dan SAKO, Satuan Komunitas, yang itu bisa menyasar kelompok-kelompok komunitas. Bahkan bukan hanya pelajar, tapi juga pemuda kampung, bahkan juga orang-orang masyarakat umum yang di sana perannya bukan hanya kegiatan yang kultural pramuka saja, tapi lebih pada perkembangan digitalisasi, perkembangan searah dengan visi misi Kota Malang, bagaimana menumbuhkan kota kreatif, kota pendidikan, lebih ke sana, sehingga kegiatan pramuka nanti bisa bersinergi. Misalkan tentang kota kreatif, apa yang bisa pramuka berikan untuk mendukung industri kreatif di Kota Malang? Nah, itu peluang besar bagi pramuka, punya potensi itu karena kreatif semua anak-anak pramuka itu. Termasuk kita mengumpulkan semua kader-kader pramuka lama sampai hari ini untuk kita absen kekuatan kita sejauh mana sih untuk apa yang harus kita lakukan di depan. Jadi perundungan saya katakan tegas jangan sampai ada lagi, sehingga kita harus kemudian mendidik anak-anak menjadi pelopor ketiadaan perundungan, dan pelapor juga berani untuk bicara. Karena yang sulit itu kadang-kadang kita nggak berani bicara. Jadi mereka berani bicara aja, kita harus melindungi anak-anak itu. Intinya itu, bagaimana menjadi pelapor dan pelapor. Pak, mungkin himbauan bagi orang tua sendiri seperti apa Pak untuk pengawasan agar kasus ini tidak kembali terulang di Kota Malang? Ya, rumah keluarga kan kunci utama sebenarnya, instrumen utama, sehingga bagaimana keterbukaan orang tua tidak hanya sekedar mengarahkan dan tidak, tapi menjadi teman. Orang tua bisa memberikan pendidikan moral utama dan teladan yang utama. Anak itu kan gak jauh dari pohonnya, jadi yang dilihat pasti orang tuanya. Jadi bagaimana kita menjadi suri teladan bagi anak-anak kita.